ya dia Kendati sudah ditetapkan sebagai tersangka, Agus tidak ditahan di dalam penjara dan hanya dikenakan sanksi sebagai tahanan kota. Lantas bagaimana sebenarnya proses hukum terhadap pelaku roda paksa yang merupakan penderita disabilitas? Langsung saja kita diskusikan bersama dengan pakar hukum pidana UPH, Profesor Jamin Ginting. Selamat malam, Prof. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Ya, selamat malam. Ya. Prof. Jamin, apakah sebetulnya pelaku kriminalitas yang memiliki kebutuhan khusus ini juga diperlakukan secara khusus di mata hukum? Dan kira-kira apa yang menjadi alasan polisi tidak memenjarakan pelaku ini, Prof? Ya, saya kira kalau orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tentu didasarkan kepada dua alat bukti yang cukup ya terkait dengan itu. Nah, perihal tentang kedudukan sebagai pelaku tindak pidana yang memiliki kelemahan fisik atau disabel, tentu ini terkait dengan fisik ya. Jadi fisik ya tentu fasilitas yang diberikan harus memadai ya terkait dengan keadaan fisik seseorang. Beda dengan keadaan mental. Jadi harus dibedakan antara mental dan difabel terkait dengan kemampuan fisikis ya dan fisik. Nah, kalau terkait dengan fisikis, tentu ini tidak bisa dimintai keterangan dan tidak bisa juga dimintakan pertanggungjawaban apabila dia contohnya cacat mental, orang gila, ya karena lahirnya atau karena dalam perjalanan hidupnya ada penyakit begitu. Tapi terkait dengan fisik yang terkait dengan difabel, dia bisa mendapatkan fasilitas saja gitu ya, fasilitas kursi roda, fasilitas tempat untuk sampai dan pada saat diperiksa begitu. Nah, jadi seperti normalnya lah ya, manusia biasa, cuma dia harus mendapatkan fasilitas. Kalau kita lihat ini Agus kan difabel tapi bukan ada kelainan mental dan kejiwaan begitu. Ya, jadi artinya Agus ini tidak kebal hukum karena sadar hukum begitu. Hanya saja fisiknya yang ada keterbatasan begitu. Lantas menurut Anda, Prof, apa yang menyebabkan Agus ini menjadi tahanan rumah dan tidak ditahan di penjara? Mungkin dari sisi teknis ya, saya kira difabel itu memang ada mengalami kesulitan kalau dia melakukannya sendiri ya. Contohnya mungkin ke buang air kecil atau melakukan kegiatan-kegiatan ya yang sifatnya dia harus ada pertolongan orang khusus, harus ada pendampingan begitu ya dalam rangka, kecuali dia bisa melakukannya secara sendiri. Ya saya kira nggak ada hal yang sifatnya alasan difabel terus tidak ada ditahan ya, saya kira sih nggak ada ya. Jadi semua bisa ditahan, cuma mungkin secara teknis saja mungkin dari pihak kepolisian melihat ini supaya tidak ditahan dan ada desakan-desakan pelanggaran hak asasi gitu ya, karena terkait dengan difabilitas, kenapa orang difabel ini ditahan gitu kan. Nah itu aja sih saya kira lebih mengarah kepada sana. Tapi kalau dari sisi hukum tidak membedakan. Yang membedakan itu kalau dia tadi ada permasalahan terkait dengan mental ya, psikis ya, bukan secara fisik. Nah itu nggak bisa, memang dia harus diselesaikan dulu permasalahan terkait dengan kejiwaannya. Ya seperti kita ketahui beberapa waktu lalu ada perbuatan pidana, contohnya anak membunuh orang tua dan kakeknya dan mengejar ibunya. Nah itu ada kelainan psikis nggak diperiksa bagian psikologis gitu. Tapi kalau ini saya lihat dia menyadari perbuatan dan korbannya ini kan bukan satu dua, sudah berulang-ulang kan begitu ya dilakukan. Berarti intensitas pengulangan perbuatan itu menunjukkan kesadaran dia melakukan perbuatan itu begitu. Lantas Prof. Jamin, kalau kita melihat apakah ini dengan tidak dipenjaranya pelaku, apakah tidak mencederai perasaan korban yang kita tahu jumlahnya tidak sedikit belasan begitu? Menurut Anda seperti apa? Apakah juga prosesnya sejauh ini sudah sesuai dengan yang ada di KUHP, Prof? Ya tentu kalau kita merujuk kepada ketentuan KUHP ya, hukum acara itu
Penahanan, kalau penahanan itu ya juga diatur dalam ketentuan undang-undang itu adalah ada alasan subjektif, ada alasan objektif ya. Ya kalau alasan subjektif kan dikhawatirkan dia melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi lagi perbuatannya begitu. Nah, kalau penyidik merasa dengan keadaan dia sekarang ini kemungkinan dia tidak mungkin melarikan diri, mengulangi lagi perbuatannya, atau dia menghilangkan bukti, nah itu bisa jadi hak prerogatif daripada penyidik. Kalaupun secara syarat material ya terpenuhi, kalau tindak pidana yang dilakukan kan termasuk golongan tindak pidana di atas 5 tahun begitu. Jadi udah bisa ditahan harusnya. Tapi menurut subjektivitas daripada penyidik, dia nggak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, ya, tidak mengulangi perbuatannya. Nah, sehingga tidak ada tahanan rumah tahanan, tapi masuk tahanan kota atau tahanan rumah begitu ya. Sebenarnya tahanan rumah dan kota itu dengan tahanan rumah tahanan itu hampir sama terkait dengan kebebasannya ya. Cuma perhitungannya aja yang beda ya. Kalau 1 hari di rutan itu sama dengan contohnya di rumah dia sepertiga, kalau di kota dia 1/5 dari tahanannya gitu. Itu aja perbedaannya. Semua kan dalam praktek di Indonesia orang yang di tahanan kota atau tahanan rumah pengawasannya nggak ketat begitu, padahal harusnya dibatasi, tapi pengawasan kan nggak seperti di luar negeri ya, dikasih kalung untuk tidak boleh kemana-mana begitu, di rumah saja. Baik. Itu sih kelihatannya saya lihat. Ya, jadi artinya sebetulnya di patah hukum sebetulnya status Agus ini sama dengan masyarakat lainnya, hanya saja secara teknis sehingga diputuskan bahwa Agus ini menjadi tahanan rumah. Baik, terima kasih pakar hukum pidana UPH Profesor Jamin Ginting atas informasinya. Ya, selamat malam dan salam sehat. Selamat malam.